Ketika Israel ibaratnya itu sekarang gencar sekali memerangi Palestina, memerangi negara-negara yang mayoritas Muslim di samping-sampingnya, kenapa kok mereka yang menganggap mereka itu jihadis yang dulunya berani bom bunuh diri, membangun jaringan-jaringan bahkan sampai ke Indonesia gitu kan? Kenapa kok sekarang mana gitu kan? Sekarang ibaratnya itu kok nggak ada kabarnya lagi gitu kan? Kenapa kok mereka nggak berani untuk kalau memang mereka pengen menjadi syuhada beneran gitu kan? Syuhada ibaratnya itu mati di medan perang dan memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak-hak warga sipil yang tidak berdosa. Kenapa kok mereka sekarang diam saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, berkembang, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas masih tema yang masih sama tentang peperangan ya teman-teman, perang yang ada di Timur Tengah sana. Namun karena kemarin membahas tentang Islam garis keras teman-teman, jadi setelah saya membuat konten itu, saya berpikir gitu kan, kalau dulu-dulu banyak sekali teroris yang ibaratnya itu bom bunuh diri, mereka yang menganggap bahwa diri mereka itu adalah pejuang Islam, adalah para jihadis, para calon-calon syuhada gitu kan, yang ibaratnya menyasar orang-orang yang mereka anggap kafir, yang mereka anggap togut, yang mereka anggap bahwa itu musuh Islam gitu kan. Saya kok berpikir, kenapa kok sekarang setelah Israel itu gencar-gencarnya memerangi negara-negara yang masih mayoritas Islam gitu kan, yang di Timur Tengah sana gitu kan, mereka kok nggak muncul gitu kan, mereka kok ibaratnya nggak ada suaranya gitu kan. Dulu mereka ketika dunia baik-baik saja mereka membuat kekacauan, mereka menganggap bahwa banyak kedoliman-kedoliman yang harus diperangi. Namun ketika sekarang ada perang sungguhan, ada ibaratnya itu Israel yang benar-benar mendolimi banyak orang yang tidak bersalah, kenapa kok mereka tidak muncul, tidak ada kabarnya gitu kan. Maka dari itu marilah kita bahas hal-hal ini, pikiran-pikiran saya ini dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, sudah kita sama-sama mengerti gitu kan, bahwa beberapa tahun yang lalu dari 2001 kalau nggak salah ya, 2002 sampai tahun-tahun sebelum corona gitu kan, banyak sekali bom-bom yang ada di negara kita. Bom Bali 1, bom Bali 2, bahkan di daerah-daerah lain ada yang menyasar ibaratnya itu tempat ibadah non-muslim, ada yang menyasar polisi gitu kan, tempat-tempat ibaratnya itu Kapolsek dan lain sebagainya. Bahkan di Jakarta pun gitu kan, mereka juga berani untuk ibaratnya meledakkan bom di sana, menyerang aparat kepolisian dan lain sebagainya gitu kan. Itu adalah hal yang sangat kelam sekali di negara kita ya teman-teman, betapa agama itu sedemikian rupa dibolak-balikkan, kemudian didoktrinkan dengan secara tidak pas gitu kan, sehingga orang itu atau mereka-mereka yang menganggap mereka adalah seorang pejuang gitu kan, merasa benar untuk menyasar hal-hal tersebut teman-teman. Saya kemarin berpikir gitu kan, mereka ketika tertangkap atau mereka ketika melakukan atau memiliki statement-statement yang kita dengar, mereka seakan-akan bahwa mereka itu adalah pejuang sejati, para pemberani yang melawan kedoliman, melawan hal-hal yang tidak adil, yang tidak benar gitu kan. Namun saya kemarin berpikir, kok akhir-akhir ini ketika Israel gencar sekali pertama menyerang Palestina gitu kan,
kemudian sekarang berkembang sampai berhadapan dengan Iran, dengan sekarang ingin menyerang Lebanon gitu kan. Semakin merajalela, semakin brutal dan semakin gencar sekali. Ibaratnya itu memerangi sekitar-sekitar Israel untuk meluaskan daerahnya, untuk menguasai ibaratnya itu hal-hal yang ingin dikuasai lebih luas lagi gitu kan. Kenapa kok mereka, para orang-orang yang merasa gitu kan, mereka itu pejuang sejati, mereka itu pejuang Islam sejati, yang mereka itu ibaratnya itu merasa bahwa mereka memiliki keberanian yang sangat besar sekali. Ketika Israel gencar-gencarnya tahun-tahun ini gitu kan, beberapa tahun ini gencar sekali memerangi negara-negara yang mayoritas Muslim di Timur Tengah sana gitu kan, mereka kok tidak muncul, mereka kok tidak ada gitu kan, mereka kok tidak ada ibaratnya itu batang hidungnya, mana gregetnya kan, seperti itu. Saya sekarang semakin berpikir sekali. Kemarin saya menyatakan bahwa Islam garis keras adalah secara intelijen dan banyak analis-analis perang gitu kan menyatakan bahwa mereka itu dimunculkan sebetulnya oleh sekutu-sekutu mereka sendiri, oleh sekutu-sekutu Israel sendiri, agar Israel itu ibaratnya tidak disibukkan dengan negara-negara di pinggirnya, agar negara-negara di pinggir Israel itu tidak bersatu, agar mereka itu sibuk sendiri karena mereka menghadapi ISIS, menghadapi militan-militan yang ibaratnya itu memerangi pemerintahannya gitu kan. Sehingga Israel bisa terus berkembang, bisa terus berbenah, bisa terus meluaskan kekuatannya, membangun perekonomiannya gitu kan. Itu statement saya kemarin gitu kan. Kemudian saya berpikir, iya juga gitu kan. Ketika Israel ibaratnya itu sekarang gencar sekali memerangi Palestina, memerangi negara-negara yang mayoritas Muslim di samping-sampingnya, kenapa kok mereka yang menganggap mereka itu jihadis yang dulunya berani bom bunuh diri, membangun jaringan-jaringan bahkan sampai ke Indonesia gitu kan, kenapa kok sekarang mana gitu kan, sekarang ibaratnya itu kok nggak ada kabarnya lagi gitu kan, kenapa kok mereka nggak berani untuk, kalau memang mereka pengen menjadi syuhada beneran gitu kan, syuhada ibaratnya itu mati di medan perang dan memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak-hak warga sipil yang tidak berdosa, kenapa kok mereka sekarang diam saja? Kenapa kok mereka sekarang minimal ada suaranya gitu kan, ada ibaratnya kecaman-kecaman secara pribadi maupun secara kelompok mereka gitu kan. Namun sekarang tidak ada. Ini sedikit membuktikan bahwa aliran-aliran tersebut bisa jadi sebagaimana yang dianalisakan oleh para analis-analis, ahli intelijen, ahli strategi perang, ahli proksi gitu kan. Memang ajaran-ajaran takfiri, ajaran-ajaran yang memang keras, yang hanya menitik beratkan ibadah itu hanya jihad semata, ibadah yang paling mulia adalah jihad memerangi kemungkaran gitu kan, itu adalah ibadah yang paling termulia. Sekarang tidak ada lagi ibaratnya itu informasinya, perkembangannya, bahkan mereka jaringan-jaringannya tidak muncul lagi gitu kan. Ini adalah suatu pertanyaan besar bagi kita semua, bagi saya pribadi gitu kan. Betapa mana ada gitu kan, kalau memang mereka benar-benar memiliki jiwa yang membela Islam secara benar, secara ibaratnya itu beneran gitu kan, benar-benar memperjuangkan kemaslahatan umat, benar-benar memperjuangkan keadilan di muka bumi ini, kenapa kok mereka nggak berjuang sekarang melawan Israel gitu kan, melawan sekutu-sekutu yang mereka itu memiliki kekuatan, memiliki kekompakan. Kenapa kok mereka sekarang tidak mengompakkan diri untuk bersama-sama jaringannya itu melawan Israel? Ini kan adalah suatu pertanyaan sekali lagi yang sangat perlu dipertanyakan. Betapa mereka itu benar-benar pejuang atau tidak, atau mereka itu dimainkan oleh para ahli-ahli intelijen dan didoktrinkan, dan akhirnya mereka mati sia-sia kan gitu kan. Mereka didoktrin sedemikian rupa, yang mendoktrin itu tidak jelas keilmuannya, nasab ilmunya, dari mana jalur pemahamannya.
ulamanya seperti apa gitu kan. Kalau ditelusuri ulama-ulama yang bergaris keras itu gitu kan, runtutan keilmuannya apakah benar-benar jelas? Apakah benar-benar sampai kepada ulama-ulama yang memang masyhur, yang mereka memang alim, yang mereka memang diakui kealimannya gitu kan? Itu adalah suatu pertanyaan yang besar. Kok bisa muncul aliran-aliran seperti itu? Yang bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun dalam berperang itu memiliki etika, memiliki benar-benar strategi, yang bahkan mereka ketika berperang selalu memaklumatkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu selalu memaklumatkan kepada para sahabatnya, ketika berperang jangan merusak ibaratnya properti, perumahan, bahkan pohon, daun dan lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan jangan sampai dirusak. Jangan menyerang warga sipil yang tidak ikut berperang, jangan menyerang wanita, anak-anak lansia. Itu kan ada peraturannya seperti itu dari Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW gitu kan. Kalau memang kita benar-benar merujuk jihad yang sebenarnya, perang untuk membela diri pribadi, karena jihad berperang itu memang ada perintahnya, namun perintah itu untuk membela diri karena mereka sudah lama ditindas, bertahun-tahun ditindas, dakwah mereka para sahabat itu dibatasi, bahkan mereka didolimi. Banyak sekali ketidakadilan dalam perjanjian antara suku Quraisy dan para sahabat kepada Nabi gitu kan. Banyak sekali ketidakadilan, maka mereka itu dianjurkan atau diperintahkan untuk membela diri. Sekali lagi, perang itu untuk membela diri. Ketika mereka ditindas, ibaratnya itu diintimidasi, ingin dimusnahkan, ingin ibaratnya itu diluluh lantahkan, mereka harus membela diri sebagai bentuk menjaga kemaslahatan, kedamaian, menjaga keselamatan keluarga, menjaga ibaratnya itu keberlangsungan agama ini, karena agama ini yang akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat gitu kan. Ini semua adalah hal yang harus kita renungi, bagaimana seharusnya kita itu berpikir. Saya semakin dari kemarin gitu kan berpikir, iya ya, mana mereka itu orang-orang yang begitu gagah sekali ketika kita lihat videonya gitu kan, memerangi polisi, ibaratnya itu menyerang Kapolsek, Kapolres, menyerang non-muslim yang sedang beribadah, yang mereka tidak memerangi Islam. Kita di Indonesia adalah negara hukum, negara yang kita itu memiliki perjanjian untuk berdamai satu dengan yang lain, tidak saling bermusuhan gitu kan. Kalau kita ada persaingan dakwah, mungkin antara non-muslim juga ingin berdakwah, mengajarkan agamanya, kita juga ingin berdakwah, ya kita berkompetisi saja. Kita kan tidak saling menyerang satu yang lain. Kalau kita diserang, ya kita membela diri, kita berargumen. Kalau kita seandainya tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, kemudian kita membasmi, menyerang dan lain sebagainya, apakah itu benar-benar akhlak dari Nabi besar Muhammad SAW? Kita bisa merenungi itu sendiri, kita bisa berpikir itu sendiri. Kita harus belajar lagi betapa akhlakul kalimah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam bermuamalah, bahkan di akhir hayatnya gitu kan. Nabi Muhammad pun masih bertransaksi dengan orang Yahudi yang tidak memerangi Islam di Madinah sana gitu kan. Nabi Muhammad pun masih ibaratnya itu toleran dengan suku Quraisy yang masih belum memeluk Islam di Madinah, di sekitar Jazirah Arab, bahkan orang-orang yang tidak memusuhi Islam, non-muslim yang ada di Mesir ketika pembukaan kota Mesir gitu kan, ketika invasi ke Mesir gitu kan, mereka yang menyerah dan bersama-sama ingin membangun negara Mesir itu dan tunduk dengan pemerintahan yang sah gitu kan. Kemudian mereka berkehidupan bertetangga dengan baik, mereka dilindungi bahkan dalam beribadah, tidak diusik rumah ibadahnya gitu kan oleh para sahabat, oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina yang lain gitu kan, oleh sahabat-sahabat yang lain. Mereka mewujudkan keadilan di dunia. Ketika
masyarakat itu bisa damai, dipimpin dengan damai, bisa patuh dengan pemerintahan yang sah gitu kan. Tidak ada masalah, tidak ada peperangan, bahkan dilindungi harkat martabat hartanya, kehormatannya, pribadinya dilindungi oleh pemimpin-pemimpin para sahabat Islam ketika itu. Jadi itu teman-teman, betapa saya sendiri dulu ketika gencar sekali teroris-teroris yang mengaku sebagai jihadis Islam gitu kan. Saya sangat sedih sekali karena kita ketika belajar di pesantren, ketika belajar kepada guru-guru kita, kepada guru-guru para kiai, para ulama gitu kan, mereka dalam mengajarkan sangat santun sekali, berakhlakul karimah gitu kan. Mereka juga mengajarkan banyak kitab-kitab sejarah itu tentang Kanjeng Nabi, betapa akhlakul karimah. Bahkan putri beliau Sayyidah Fatimah gitu kan, ketika sampai dinyatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau kamu mencuri tetap akan saya hukum. Bahkan anak beliau, putri beliau ketika melakukan kesalahan gitu kan, itu juga dihukum. Ketika para sahabat mendolimi orang-orang Yahudi di Mekah gitu kan, Kanjeng Nabi tidak pilih kasih, tetap adil, mana yang salah, mana yang benar tetap dihukum gitu kan, sesuai dengan perjanjian yang ada. Dan negara ini adalah perjanjian kita semua untuk kita itu berhidup, berbangsa, bernegara, bersatu untuk membangun peradaban yang lebih baik. Dan ini sudah ada ditancapkan oleh para founding father kita gitu kan, para pendahulu kita, para pendiri negara ini. Dan kita sudah menyepakati bersama ketika ada permasalahan ya diselesaikan dengan hukum yang berlaku, dengan hukum yang ada gitu kan. Jadi itu teman-teman, betapa harus kita renungi. Dan saya juga prihatin dan saya juga janggal dengan hal ini. Kenapa orang-orang yang mengaku garis keras, yang mereka ibaratnya itu gagah sekali, bahkan menganggap bahwa bom bunuh diri itu mati syahid, mereka tidak mikir gitu kan, banyak warga sipil yang juga ikut tewas ketika itu. Apakah itu benar? Apakah itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW? Cobalah tanyakan sendiri kepada diri kalian sendiri, pada hati kalian. Kalau kurang yakin, tanyakan kepada mereka yang benar-benar mengerti dengan ajaran, dengan akhlakul kalimah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para kiai, para ulama gitu kan. Itu yang harus kita benar-benar sadari, yang harus benar-benar kita renungi. Jangan sampai kita salah kaprah, jangan sampai kita sebagai umat muslim, sebagai umat beragama salah memahami ajaran agama kita sendiri. Dan ini adalah ironi yang sangat besar sekali teman-teman. Adalah suatu keprihatinan bagi saya pribadi dan bagi banyak orang yang mengerti tentang ajaran agama ini, yang mendalami ajaran agama ini teman-teman. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita semua benar-benar diberikan jalan yang terbaik, ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan yang benar di sela-sela kehidupan kita di dunia ini yang banyak hoaxnya, banyak tipu dayanya. Semoga kita semua diselamatkan dari hal-hal yang baik dan ajaran-ajaran yang baik dan benar. Jadi itu teman-teman, sekali lagi terima kasih. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.